Baik saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan yang pertama yang akan saya sampaikan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13, atau firman Tuhan yang sudah begitu sering kita dengarkan. Tetapi pada saat siang hari ini, biarlah kita kembali belajar daripada firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal 13 saya akan bacakan mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 24. Judulnya siapa yang diselamatkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan hari ini yang telah kita dengarkan, di mana dikatakan Yesus sedang berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar, sambil mendidik orang supaya orang yang belum mengerti mereka menjadi mengerti, terutama tentang jalan-jalan Tuhan yang akan membawa manusia kepada seluruh kebahagiaan dan kepada kehidupan. Dan di saat Tuhan Yesus sedang mengajar, di sini firman Tuhan ada seseorang yang begitu mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia muncul, saudaraku, dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan?" Perkataan ini dia sampaikan sebab dia tahu untuk melakukan, mengerjakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah, tetapi adalah hal yang begitu sulit. Sebab pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bertentangan dengan keinginan atau dengan kehendak orang, sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, sehingga dia katakan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan, sebab terlalu sulit untuk masuk ke sana tanpa ada perjuangan. Salah satu contoh, saudara, kalau kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, saya akan bacakan dulu sebentar di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ini. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24 saja, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan kepada murid-muridnya, pertama Tuhan katakan di sini harus menyangkal diri
Menyangkal diri berarti meniadakan dirinya. Ada saudaraku tidak lagi memakai segala sesuatu yang sering dia lakukan, tetapi dia tiadakan saudara, meniadakan keinginan-keinginan kita atau maksud kita bukanlah hal yang mudah. Tetapi setiap orang yang belajar meniadakan dirinya, dia akan senantiasa bersujud dan dia akan tetap mengundang Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab dia tahu tanpa dia atau Yesus itu ada di dalam dia tidak akan mungkin dapat berbuat sesuatu. Sehingga saudara, orang yang belajar meniadakan dirinya ini, atau seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ini, seperti biji gandum yang jatuh dan mati. Harus mematikan seluruh keinginan-keinginan darinya, baru dia dapat menjadi pengikut Tuhan. Baru dia dapat berjalan mengiring Tuhan tanpa mau menyangkal segala keinginan-keinginan darinya. Tidak akan mungkin saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sering tangisi. Kenapa saya tangisi? Sebab salah satu saya adalah yang dipilih Tuhan untuk melayani. Tetapi sering saya menangis. Kenapa saudara? Sebab saya tahu tanpa Yesus di dalam saya, tidak mungkin saya dapat berbuat apa-apa lagi untuk melayani jemaat. Tanpa Yesus di dalam saya, hidup saya bagaikan mata air yang kering, yang tidak dapat mengalir, yang tidak dapat mengajar, yang tidak dapat membahagiakan orang lain, membawa menuntut kepada seluruh kehendak Tuhan, bagaikan mata air yang kering. Sehingga saudara, sering di dalam pergumulan saya katakan, tolong saya Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Engkau tahu siapa saya. Kehidupanmu terbuka, terpampang di hadapan, tidak satu pun yang tersembunyi. Engkau tahu hatiku. Tetapi saudara, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita tanpa mau meniadakan segala diri kita atau pengetahuan kita, terlalu sulit saudara. Tuhan hadir sebagaimana firman Tuhan, sebab keinginan manusia dengan keinginan Tuhan adalah bertolak belakang. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sudah Tuhan nyatakan saudaraku, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mari kita ulang sebentar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam rupa Allah dikatakan di sini saudaraku, Yesus itu tidak mempertahankan apa yang menjadi kekuatannya. Sebab dalam rupa Allah segala sesuatunya boleh dia lakukan, boleh dia kerjakan. Tetapi di sini Yesus dikatakan dia tidak mempertahankan sebagai gambar dan rupa dari Allah, tidak mempertahankan segala kekuatannya, kuasanya, tetapi dikatakan dia mengosongkan
harus berkeluh kesah sebagaimana dia katakan di dalam Matius pasal 26. Saya akan bacakan dulu sebentar Matius pasal 26. Mulai dari ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada rasa sakit saudaraku bagi Tuhan ketika dia menghadapi untuk disalibkan. Tetapi dia katakan, janganlah seperti kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan dari setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita mau mengikut Tuhan, supaya jangan kehendak kita yang jadi, kita harus benar-benar menyantap diri kita supaya jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kehendak Tuhan yang sudah jadi, saya percaya saudaraku, kita semua akan bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua dikatakan tadi di dalam Matius pasal yang ke-16 itu, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, menikung salibnya. Yang kedua dikatakan, barang siapa yang mau mengikut Tuhan harus menikung salib. Salib berbicara tentang penderitaan. Setiap anak-anak Tuhan pasti diperhadapkan kepada penderitaan. Tidak seorang pun dari mereka-mereka yang mau mengikut Tuhan yang akan lepas dari penderitaan. Tetapi segala penderitaan, segala persoalan yang diperhadapkan kepada kita oleh karena nama Tuhan harus kita pikul. Salah satu contoh apa yang disinggung oleh Bapak Pendeta kita pada rapat kemarin, saya akan ulangi membaca di dalam Injil Lukas pasal 9. Ayat 59 dan 60, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ketika Tuhan Yesus memanggil seseorang atau firman Tuhan untuk mengikut Tuhan, lalu seseorang itu permisi kepada Tuhan dengan berkata, izinkanlah dahulu aku menguburkan Bapa. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini haruslah benar-benar terwujud di dalam hidup kita. Sebab itu masuk surga itu begitu sulit. Di sana kita harus berjuang, apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus harus kita lakukan. Sekalipun mempraktekkan ini, kita akan menghadapi banyak musuh.
yang akan menghujat kita. Tetapi sebagaimana firman Tuhan katakan, lebih baiklah kita dimusuhi manusia daripada dimusuhi oleh Tuhan. Apa yang terjadi baru-baru ini kepada Bapak Situa kita Hamanula? Di sini saja ketika dia bercerita sudah begitu banyak, mulai dari marga Manulang yang sudah menghujat dia, bahkan yang lain-lain dia sampaikan kepadanya bahwasanya dia tidak lagi anak atau keturunan dari orang yang telah meninggal. Tetapi dia tetap diam saja, dia tetap meminta hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, dia tetap berdoa. Bahkan orang tuanya yang hendak dikuburkan di kampung, harus saudaraku, dia pilih untuk tidak ikut. Sebab kalau nanti dia ikut di sana, tentu akan terjerumus ke dalam dosa, akan terjerumus kepada berbagai hal yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan, apalagi waktu yang sudah begitu singkat, harus belajar, harus berjuang mengenalkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana tadi firman Tuhan katakan bahwa begitu sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Hanya mereka-mereka yang mau mengaminkan firman Tuhan, yang mau melaksanakannya di dalam kehidupan mereka, itulah yang akan sampai kepada Tuhan. Tanpa mau berpegang kepada firman Tuhan, jangan harap sampai ke surga, tetapi akan tertinggal, akan terpisah. Kita harus siap saudaraku, menderita oleh karena nama Tuhan daripada menderita oleh karena menyenangkan manusia yang ada di dalam dunia ini. Kita harus memperlengkapi diri kita. Apapun tantangannya, risikonya, kita harus belajar. Sehingga saudaraku, ketika kita mulai mengikuti Tuhan, berjuang untuk melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan di hari pencobaan yang akan datang, sebagaimana Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 10, dia akan membela kita. Dia akan tetap menolong kita saudara, meluputkan kita. Dan yang ketiga dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus mengikut aku, mengikuti seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Paulus juga katakan di dalam kitab Korintus. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 kalau tidak salah. Iya, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, demikian ini firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya membaca apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang pertama, di mana dia katakan kepada jemaat yang di Filipi bahwa jemaat yang di Filipi ini adalah jemaat yang taat. Semenjak mereka terpanggil, sampai Rasul Paulus tuliskan suratnya itu, dikatakan jemaat itu katakan jemaat yang setia, jemaat yang selalu mengerjakan yaitu keselamatan mereka mengikut apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada jemaat itu, Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu yang baik semenjak engkau terpanggil, dan Tuhan itu juga akan melanjutkan pekerjaannya di dalam engkau sampai hari dia datang, sampai hari Kristus. Seperti itulah anak-anak Tuhan, kalau kita tetap belajar dan belajar, merendahkan hati kita belajar, menyangkal segala keinginan daging kita untuk melakukan firman Tuhan, saya percaya Dia Yesus juga akan mengerjakan bagi kita kemauan untuk tetap bekerja untuk keselamatan kita sampai hari Tuhan datang kedua kali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan mungkin di Bibel sudah pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Bagaimana tahun 2017 Antikristus atau chip sudah akan beredar sebagai lambang dari kerajaan. Kalau 2017
chip itu sudah dipasang, sudah mulai diproklamirkan. Mungkinkah saudaraku keadaan yang akan datang akan semakin baik lagi? Tidak. Keadaan kita akan semakin sulit. Keadaan kita akan semakin parah kalau kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Sebab hari demi hari semakin akan bertambah-tambah susahnya, hari lepas hari akan semakin bertambah-tambah kebaikan hati kita di dalam perjalanan ini. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, ingat saudaraku, kalau sudah itu dilaksanakan, mungkin kesempatan buat kita sudah begitu sulit terbuka. Sebab saudaraku, penderitaan, lepas penderitaan akan mendatangi kita yang membuat kita semakin lagi tidak betah untuk mengikuti Tuhan. Bahkan saudaraku, kalau sudah tiba di mana Antikristus akan memproklamirkan dirinya, di mana dikatakan sebagaimana di dalam firman Tuhan, tanpa memiliki cap itu tidak ada seorang pun yang akan dapat memberi lagi. Sekalipun kita mungkin memiliki banyak harta, untuk membutuhkan nanti 1 kilo beras untuk membuat kita boleh makan, kita tukarkan mungkin 1 kilo beras dengan mobil, itu tidak ada artinya, tidak akan dapat saudara. Sebab firman Tuhan itu akan digenapi. Oleh karena itulah pada saat ini Yesus berkata seperti yang dia katakan kepada orang yang berkata kepada dia, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan, supaya kita mau belajar dari Tuhan dari hari ini kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita pergunakan untuk mengerjakan keselamatan kita. Sehingga semuanya saudaraku, kita akan berbahagia, kita tidak akan lagi malu menjadi orang percaya. Sebab Tuhan akan selalu hadir menolong kita di dalam setiap kesusahan kita. Biarlah kita buatkan semua firman Tuhan menjadi bagian kekuatan di dalam hidup kita, dan mari kita mau belajar melakukannya. Jangan sedikit pun kita tolak apapun itu yang disampaikan Tuhan kepada kita lewat firman Tuhan. Terima itu dengan baik, kita kerjakan dengan baik. Sebab hanya lewat firman Tuhan jaminan keselamatan kita dan jaminan kehidupan kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita dari saat ini sampai hari Tuhan datang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita terima pelayanan firman Tuhan yang kedua, saya akan bacakan terlebih dahulu permohonan doa yang untuk kita doakan bersama nanti dipimpin hamba yang doa pendeta kita. Yang pertama demikian, Seputi Surabaya 25 Maret 2016, hal permohonan doa haleluya kepada para Bapak hamba Tuhan dan jemaat